Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan mempelajari tentang model. Setelah pada pertemuan minggu yang lalu kita belajar tentang router dan controller. Nah, model sendiri itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kode igniter. Dengan adanya model kita bisa berkoneksi, bisa berkomunikasi dengan database. Ada sedikit perbedaan antara model yang ada di dalam kode igniter versi keempat dengan kode igniter versi yang ketiga. Kalau di kode igniter versi keempat itu banyak fitur-fitur yang bisa memanjakan kita karena sudah dibuatkan beberapa fungsi, kita tinggal menggunakan saja. Beda dengan fitur yang ada di kode igniter 3, kita kalau ingin menyeleksi sebuah data itu membuat metode-metode seperti ini yang ada di kode igniter 3. Tetapi kalau di kode igniter 4 sudah tersedia fungsi yang digunakan untuk komunikasi ke dalam database. Langkah pertama, untuk membuat sebuah model, ada aturan penamaan file, yaitu menggunakan nama model diikuti dengan kata model. Kemudian disimpan pada folder X, folder model. Jadi penyimpanannya ada di folder F, folder model. Sebagai contoh, kita akan membuat zipper model. File ini kita simpan pada folder apps, model, penamaan huruf awal depan, zipper model, extension PHP. Template-nya seperti ini. Namespace ini harus mencantumkan namespace, artinya menunjukkan bahwa file ini ada di dalam folder apps, folder model. Kemudian use kode igniter model karena ini menggunakan kelas parent class model punyanya kode igniter. Kemudian kelas zipper model. Nah, membuat sebuah kelasnya harus sama dengan nama filenya. Di sini zipper model, maka filenya juga zipper model. Perhatikan penamaan hurufnya juga harus menggunakan huruf besar. Extends model artinya adalah bahwa zipper model merupakan child class dari parent class model. Kemudian kita akan memodifikasi, membuat sebuah metode. Di sini saya menambahkan function public getData yang isinya ini adalah metode getData di dalam zipper model. Maka kita akan membuat sebuah controller zipper terlebih dahulu yang ada di folder apps controller untuk mengakses function getData. Kita buat controller terlebih dahulu. Apps controller zipper. Di dalam controller zipper, saya membuat sebuah controller zipper. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan namespace-nya ada di dalam folder apps controller. Kemudian karena ingin mengakses zipper model, maka di sini dideklarasikan use apps model zipper model. Tujuannya adalah supaya kelas dan metode yang ada di dalam zipper model terbaca atau dipanggil terlebih dahulu. Kemudian di sini membuat sebuah kelas zipper dengan nama zipper. Nama kelas controller juga harus sama dengan nama filenya. Di sini zipper S depannya besar, sini juga S depannya besar. Kemudian extend base controller, jadi turunan dari base controller. Kemudian membuat sebuah public function index. Di sini ada $zipper sama dengan new. $zipper ini adalah variabel bertipe objek yang merupakan instansiasi atau sebuah objek baru dari kelas zipper model. Kemudian kita akan mengakses zipper model yaitu getData, yang mana getData ini adalah sebuah metode yang terdapat di dalam zipper model.
Nah, nanti muncul tulisan ini adalah metode get data di dalam Zipper model. Nah, sekarang kita akan menjalankan hasilnya seperti apa. Langkahnya adalah kita running terlebih dahulu. Ini apa ajanya kita sudah run, kalau belum di run apa aja dan MySQL. Tapi MySQL-nya belum perlu untuk saat ini. Kemudian kita buka localhost CI4 public Zipper. Ini adalah metode get data di dalam Zipper model. Nah, ini cara mengakses model. Setelah bisa mengakses model, langkah selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya mengkoneksikan ke dalam database. Jadi kita akan menampilkan data yang real dari database. Kita akan menggunakan database Nodepin. Jadi pastikan bahwa service MySQL-nya sudah menyala berwarna hijau. Kemudian kita buka localhost phpMyAdmin. Kita akan pasang database terlebih dahulu. Database-nya Nodepin. Kita create. Setelah terbentuk, lalu langkah selanjutnya kita import dump filenya. Kita klik go. Sudah terpasang dengan sukses. Yang akan kita gunakan adalah tabel Zipper. Di tabel Zipper ini yang akan kita gunakan untuk latihan menampilkan data, menghapus, mengedit, dan menambah data. Nah, setelah database terpasang, langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya aplikasi CodeIgniter tersebut terhubung ke dalam database Nodepin. Nah, cara mengkoneksikannya atau cara menghubungkannya itu ada di file .int, ada pada bagian database. Database yang default kita hapus tanda cross-nya terlebih dahulu. Kemudian ini local hostname-nya localhost, database-nya namanya Nodepin. Kemudian usernya root, passwordnya kosong, DB drivernya adalah MySQL. Sudah berhasil mengkonfigurasikan database. Setelah konfigurasi setting koneksi ke dalam database kita lakukan, sekarang kita akan melakukan konfigurasi dari sisi modelnya supaya bisa berkomunikasi ke dalam tabel. Tabel yang akan kita gunakan adalah tabel Zipper. Tabel Zipper ini berasal dari nama sebuah tabel yang ada di dalam database Nodepin, Zipper. Kemudian primary key yang ada di sini adalah Zipper ID yang akan dijadikan sebagai kunci primer pada tabel. Ini adalah primary key. Kemudian return type. Jadi kalau misalkan kita akses, nanti hasil datanya itu berbentuk apa? Bisa array, bisa objek. Di sini kita tentukan objek. Kemudian di sini ada use soft delete. Kita set ke true, ini artinya adalah kalau ada proses delete, nanti kita akan mendelete data, datanya tidak didelete secara permanen, tetapi nanti akan mengisi pada kolom delete add berupa datetime, jadi menyimpan proses tanggal, waktu, kejadian, menit, dan detiknya terjadi delete data. Jadi datanya masih tetap ada, tapi ada catatan di dalam delete add. Nah, ini salah satu fitur yang terdapat pada CodeIgniter 4 yang belum ada di CodeIgniter 3. Kemudian allowed file, jadi ini file yang diperbolehkan untuk diisi. Yang diperbolehkan untuk diisi di sini meskipun ada 6 file, tapi kita hanya mengisi company name dan phone. Kenapa? Karena Zipper ID ini bertipe auto increment. Kemudian kalau create add, update add, delete add ini diisi secara otomatis oleh CodeIgniter-nya. Jadi cuma company name dan phone. Kemudian use timestamp ini kalau misalkan akan menyimpan datanya menggunakan timestamp, maka ini bisa ke true. Kemudian ini created file, update file, deleted file ini adalah
nama record yang digunakan untuk proses create file. Jadi kalau ada penambahan file baru, maka nanti tanggalnya mau ditulis di kolom apa. Kebetulan di sini kolomnya namanya adalah created add, update add, delete add. Maka di sini diisi sesuai update add, delete add. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menentukan aturan validasi atau validation tool. Jadi aturan validasinya misalkan sebagai contoh seperti ini, bahwa company name itu kalau required itu artinya wajib untuk diisi, kolomnya tidak boleh kosong. Kemudian nilainya adalah 3, yaitu artinya karakter minimal yang diinputkan 3, kalau kurang dari 3 maka dia tidak bisa mengentry data meskipun perintahnya benar. Kemudian di sini phone, nomor telepon itu juga harus required, harus diisi, dan harus numeric. Kalau ada karakter selain angka, maka dia tidak bisa mengisi. Selanjutnya pesan validasi atau validation message pada company name. Kalau misalkan tidak diisi, maka muncul tagnya ini company name required. Jadi nama perusahaannya harus diisi. Kemudian kalau misalkan kurang dari karakter, maka di sini bisa diisi, misalkan pesannya adalah min 3 karakter. Jadi ini terserah pesannya bisa disesuaikan dengan bahasa yang diinginkan dalam aplikasi. Misalkan aplikasinya untuk Indonesia, maka bisa digunakan pesan dalam bahasa Indonesia yang intinya bisa dimengerti. Contohnya lagi, ini adalah phone. Kalau required, maka nomor telepon wajib diisi. Kalau numeric, maka only fill number, atau hanya bisa diisi karakter angka. Skip validation kita false, artinya adalah semuanya ini harus terpenuhi. Kalau misalkan ada salah satu yang belum terpenuhi, maka dia tidak bisa melakukan proses isi data. Selanjutnya kita akan merubah pada bagian shipper, pada bagian control shipper, supaya data yang ada di dalam tabel shipper itu tampil. Nah, caranya adalah menggunakan function find all. Kita print r find all, kita lihat hasilnya. Nah, di sini datanya tampil seperti yang ada di dalam tabel sini. Ini datanya bertipe objek. Selanjutnya kita akan mencoba membuat proses insert data untuk menambahkan data dengan menggunakan function insert dan datanya menggunakan array asosiatif. Jadi array key-nya disesuaikan dengan nama kolom yang ada di dalam tabel. Nah, nama kolomnya yang akan kita isikan adalah company name dan phone, sesuai dengan yang kita deklarasikan pada allowed file yang diperbolehkan atau kolom yang diperbolehkan untuk mengisi. Nah, di sini ada company name, phone. Nah, kita akan menambahkan sebuah data. Nah, caranya adalah kita shipper insert data. Nah, kita lihat apakah data tadi bertambah. Kita refresh. Ya, datanya bertambah. Di pos Indonesia. Di sini tercatat grade, tanggal grade-nya. Jadi data berhasil ditambah. Selanjutnya kita akan mencoba merubah data. Yang akan kita ubah misalkan shipper ID ke-5 menggunakan perintah update. Kita buat function di dalam controller shipper, update data dengan ID ke-5, kemudian shipper update. Parameter pertama adalah ID-nya, ID yang kita akan update 5,
Kemudian data dalam bentuk array, jadi bisa lebih dari satu yang kita update. Kebetulan di sini kita ambil contoh cuma satu saja, yaitu nomor telepon yang tadinya 349903 kali, ini akan kita rubah menjadi 027455647. Langkahnya adalah dengan mengakses update data. Data berhasil diupdate. Kita lihat, kita refresh apakah ini berubah. Ya, data berhasil diupdate, ini berubah. Kemudian jamnya juga ini ada update, jadi sesuai dengan saat terjadi update di server. Selain update ada function yang namanya save. Itu juga bisa digunakan untuk proses update data. Kita akan buat function baru namanya save update. Jadi kita akan menggunakan function save. Tapi untuk menggunakan function save digunakan untuk update, maka perlu mencantumkan primary key-nya. Primary key dari tabel shipper adalah shipper ID. Kita cantumkan shipper ID yang kelima. Yang kelima di sini adalah PT Pos Indonesia, akan kita rubah ke CNI. Ya, data berubah. Metode save selain digunakan untuk merubah, bisa juga digunakan untuk menambah. Kebalikannya tidak disertakan primary key-nya. Jadi kalau tidak ada primary key-nya, dia secara otomatis akan menambah data. Misalkan sebagai contoh company name di sini antar aja, kemudian phone 666 6666 777. Kita panggil metode save. Save in save. Kita refresh. Di sini muncul company name baru antar aja. Jadi data berhasil ditambah. Selain itu, ada metode save update tanpa array. Sebagai contoh di sini kita membuat metode baru namanya save update 2. Di sini shipper kita membuat instansiasi dari shipper model. Kemudian kita panggil metode find yang ada di dalam objek shipper. Find ini digunakan adalah untuk mencari shipper ID 1 dengan ID 1. Nah, shipper dengan ID 1 di sini adalah Speedy Express. Nah, ini shipper ID 1. Kemudian company name-nya kita akan rubah, yang tadinya Speedy Express berubah menjadi Gatotkaca Express. Kemudian kita panggil save. Jadi dengan menyebutkan objeknya, jadi data shipper ini objeknya adalah company name sesuai dengan nama kolom yang di sini, company name. Kemudian kita isi value-nya, kemudian di save. Kita coba apakah merubah data. Nah, di sini data berubah menjadi Gatotkaca Express. Selanjutnya kita akan mencoba metode delete, digunakan untuk mendelete sebuah data. Data yang akan kita coba delete adalah shipper ID yang ke-6. Ini nanti akan coba kita delete. Kita buat metode delete data. Public function delete data, kemudian seperti biasa buat instansiasi shipper model terlebih dahulu, kemudian kita panggil metode delete. Isikan 6. 6 ini artinya adalah shipper ID yang ke-6 yang akan kita delete. Kita coba akses dari URL. Kita refresh.
Nah, data berhasil di delete. Ini tidak di delete secara permanen, jadi hanya ditulis delete add dan mencantumkan tanggal, waktu, jam, menit, detik proses delete di server. Jadi tidak di delete permanen, benar-benar di delete. Ini mirip seperti kalau recycle bin di dalam sistem operasi. Jadi bisa di restore ulang atau bisa di undelete. Tetapi kalau ingin di delete permanen, nah fitur ini karena kita mengaktifkan use soft delete di setting true. Kalau di setting false maka dia akan terdelete otomatis. Tapi kalau ini di setting true maka dia tidak otomatis terhapus permanen. Untuk membuat otomatis terhapus permanen perlu sebuah parameter kedua, di sini adalah di setting ke true. Di setting true. Maka itu akan terdelete permanen. Kita coba reload ulang. Nomor 6 otomatis akan hilang. Nah, ini di delete permanen apabila menambahkan parameter kedua true pada metode delete.